Bapak dan Ibu, sebagai penutup, saya tadi sudah janji untuk menceritakan kisah yang terkait dengan perempuan. Kisah ini yang dialami jamaah Ustadz dari Sulaiman sebelum hijrah. Dari kaki sampai ujung kepala itu penuh dengan tato. Panggilannya bukan lagi sebutan namanya, bukan lagi dipanggil manusia, tapi sebutannya adalah iblis. Apa Bapak Ibu? Iblis. Kalau dulu di waktunya zaman Musa, Nabi Musa, ada namanya Firaun. Nah, kalau di zamannya saudara Sulaiman ada namanya iblis, hidupnya di Bali. Dia hari-hari kalau nggak gampar istrinya, kalau nggak mukul istrinya tuh gatal tangannya. Tersiksa nggak istrinya? Tersiksa. Hari-hari kalau dia nggak minum, nggak mabuk, pusing kepalanya. Dan hari-hari kalau nggak ganggu orang di luar itu nggak senang hatinya, nggak nyaman. Maka Bapak Ibu, Allah kirimkan wanita yang membersamai si iblis ini, layaknya Allah kirimkan Bunda Asia kepada Fir'aun. Ajib nggak? Lisan si perempuan tadi, istrinya ini, tidak pernah membicarakan keburukan suaminya di luar, karena orang udah tahu keburukannya. Nggak perlu diceritakan lagi. Tapi tetap lisannya nggak pernah mengeluarkan kata-kata suami saya pemabuk itu, enggak. Karena orang sudah paham suaminya. Kemudian Ibu, kesabaran dari perempuannya adalah menjaga tidak membantah suaminya, tidak menasihati dengan suara yang tinggi, tetap dengan sabar dan mendoakan. Doa. Nah, sabar tadi adalah termasuk 3 amalan yang hanya Allah membalas kebaikannya. Kemudian doa si perempuan tadi Allah ijabah. Sebagai wasilahnya adalah Ustadz dari Sulaiman ketika datang ngajak khuruj 3 hari keluar. Dia mau, awalnya ragu, tapi setelah dibujuk dia mau. 3 hari dia keluar ke masjid. Hari pertama di masjid, Bapak Ibu kebayang kan, yang hari-harinya mukulin, yang hari-harinya ngomong kotor, hari-harinya berbuat buruk, tiba-tiba duduk di masjid, ada wudhunya, sholat, dengerin kajian. Kebayang gimana? Kayak cacing kepanasan. Kayak cacing kepanasan. Di hari kedua, sakinah sudah mulai masuk. Tenang, adem. Hari ketiga, tumpah air matanya. Nangis, sujud, taubatan nasuha. Di saat itu juga diajarkan bagaimana cara mandi taubat. Di saat itu juga diajarkan bagaimana salat taubat. Kemudian sebagai penanda supaya dia istiqomah, diberikan jubah baru, diberikan sorban, dipakein sorban. Pulang dia ke rumah, pas mau pulang ya bilang ke yang nganter ini, singgahkan saya ke toko buah. Beli anggur dia, 2 biji. Berapa? Bukan 1 kilo, bukan 2 kilo loh, tapi 2 biji dikantongi. Sampai di rumah diketok pintunya. Assalamualaikum. Kata istrinya, waalaikumsalam. Maaf, Ustadz cari siapa? 3 hari nggak jumpa, bilangnya apa? Maaf Ustadz, cari siapa katanya. Suaminya diam, senyum. Adik tak kenal abang lagi. Istrinya tak bicara apapun, hanya air mata yang berbicara. Air mata ngalir. Kemudian apa kata si istri? Mau bicara, ditahan sama tangan suaminya. Diambil anggur yang 2 biji tadi itu, suapan pertama dia bilang, wahai istriku, maafkan tangan abangmu ini yang selama ini hari-hari memukuli, hari-hari menganiaya, menzolimi. Disuapin pertama. Suapan yang kedua, wahai istriku, maafkan yang selama ini hakmu tak pernah aku berikan, yang selama ini tak pernah aku tunaikan hakku kepadamu. Kemudian pelukan berdua, nangis haru. Dan ini disaksikan oleh banyak jamaah. Dan hari ini dia menjadi pendakwah. Masya Allah. Maka ibu-ibu, sejahat apapun suami ibu, saya yakin nggak ada yang lebih jahat daripada ini. Betul? Betul. Silakan Mas, kalau ada yang mau tanya. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya dari jemaah sekalian tentang kesehatan. Kertasnya tadi Mas
Johan, saya minta kertasnya. Form nanti kalau mau kalau yang mau konsultasi nanti diisi formnya. Yang konsultasi nanti jangan bingung masalah biaya. Silakan. Tentang radang usus buntu, Pak. Iya. Jadi apakah memang kalau menurut Pak Ustadz apakah memang harus diambil atau bisa dengan pengobatan Ibu Nabawi? Soalnya saya cari referensi itu kebanyakan tuh bilangnya memang harus diambil. Terus saya masih penasaran dengan fungsi usus buntu itu sebenarnya untuk apa? Soalnya kalau menciptakan kan pasti ada fungsinya gitu loh. Iya, ada fungsinya. Iya. Itu yang siapa yang kena? Yang kena siapa? Saya. Usia? 36. 36. Sudah menikah? Sudah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Di ininya apa namanya, di diagnosanya 2019 atau 2020. Terus selama ini apa yang dilakukan? Kan waktu itu kan sudah dari observasi dan mau dioperasi kan. Saya masih ragu. Terus apa namanya? Selama ini kalau misalnya kamu saya minum kunyit. Masih hidup? Masih hidup, insya Allah. Insya Allah. Enggak, begini. Ilmu manusia. Katanya harus apa? Operasi. Kenapa harus dipotong? Kenapa harus dibuang? Kalau dia ada solusi. Allah yang menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan solusi obatnya. Radang usus buntu. Usus buntu itu apa gunanya? Kalau orang sudah dipotong usus buntu sama empedu, kalau ada batu empedu kemudian dipotong, sama dengan usus buntu dipotong, orang nggak akan bisa berkegiatan banyak, mudah lelah, mudah capek. Jadi walaupun dia usus buntu, bukan gang buntu ya, itu kayak nggak ada gunanya. Wah, itu gunanya besar, gunanya luar biasa. Kalau manusia udah nggak ada usus buntunya, itu dia lemah tubuhnya, sangat lemah, nggak bisa angkat berat, nggak bisa beraktivitas berat, dan mudah sakit. Penyebab usus buntu adalah sukanya makan tepung-tepungan, olahan tepungan, jarang makan buah dan sayur, sedikit minum air putih, banyak minuman perasa. Itu kombo maut. Mau diamalkan boleh. Itu kombo maut namanya. Nah, kemudian untuk solusi itu yang pertama Mbak bisa cari, kalau bahasa Jawanya apa ya? Rumah mangut-mangut. Apa tuh? Apa itu? Kok lele mangut-mangut? Emang apa mangut-mangut itu? Mangut masakan. Oh, ala masakan di sini. Mangut-mangut itu tawon yang bikinin rumah di dalam rumah yang pakai tanah itu. Tawon. Apa itu namanya? Sarang tawon yang di dalam rumah. Hah? Tawon? Gemit yang bikin rumahnya pakai tanah yang cuma satu aja. Lanceng. Nah, mungkin itu. Jadi itu diambil, dioseng sampai hitam kayak bikin kopi, dioseng. Bukan. Oh, disangrai ya. So, memang kalau dioseng diapain sini? Saya butuh murtajim. Saya perlu penerjemah ini. Pening ini jamaah saya yang di Jawa ini. Astagfirullah, maaf. Berarti disangrai sampai hitam. Setelah itu dibubuk dan kemudian dicampur dengan minyak zaitun, ditempelin bagian luar. Bagian luar, jangan diminum dulu. Yang minumnya nanti ada. Sabar satu-satu. Ya, ditempel bagian yang sakit. Berapa lama? Sampai reda sakitnya. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan itu adalah alternatif. Saya akan kasih yang enak-enak. Insya Allah kasih yang enak-enak. Yang pertama, minum susu kambing murni. Minum apa? Susu kambing murni. Enggak doyan Ustaz. Yang kedua, minum madu habat propolis.
Pahit Ustaz, nggak suka. Yang ketiga, kok banyak Ustaz? Banyak, sakit tuh banyak obatnya. Tergantung kita mau yang mana. Sebagaimana banyak jalan menuju Roma. ya. Itu betul. Kemudian yang keempat, boleh dengan totok punggung. Tahu totok punggung ya? Nggak tahu totok punggung? Topung, pijat. Bisa dengan itu, bisa dengan bekam, bisa dengan akupuntur. Banyak solusi. Tinggal pilih mau pakai yang mana, senyaman, seenaknya. Saya tidak akan berikan satu plek, enggak. Saya akan berikan banyak pandangan, silakan pilih. Mana yang nyaman, mana yang terjangkau, mana yang nyaman. Yang terakhir, kalau nggak mau ribet, pakai Hersen. Pakai apa? Hersen. Hersen itu adalah herbal seduh naturite. Pakai itu. Herbal seduh naturite. Kemana pesannya? Ke Mas Johan. Bingung Mas Johan. Nanti kalau mau pesan ke Mas Johan gitu. Gitu. Itu yang pertama untuk masalah usus buntu. Nah, yang terakhir, pakai jalur langit. Nah, jalur langit ini boleh pakai untuk semua penyakit boleh. Jalur langit yang pertama adalah sedekah. Apa? Dawu mardakum bis sedekah. Obatilah sakit kalian itu dengan sedekah. Sedekah ke siapa paling bagus? Paling bagus adalah menyantuni anak yatim. Bagaimana cara menyantuni anak yatim? Nah, nih saya tanya. Ini sering ngadain enggak santunan anak yatim? Idul Fitri, bulan puasa, tahun baru ada enggak? Ada. Gimana cara nyantuni anak yatimnya? Diundang terus dijemput, dikasih uang makan, dikasih uang saku, dikasih bingkisan, minta doa. Usap kepala, betul? Belum. Menyantuni anak yatim enggak itu. Kalau hanya materi, mereka bisa cari. Kalau hanya makan, mereka bisa ngemis di jalan. Maaf kasarannya kayak gitu. Tapi menyantuni anak yatim itu adalah kita memberikan waktu. Apa? Waktu. Kan waktu kita jemput, duduk sini. Kasih tausiah, ngaji, acara, betul? Ya itu yang dimaksud. Berikan waktu sebagaimana kita memberikan waktu kepada anak-anak, diajak main, disuapin. Bisa kayak gitu? Nangis, mereka nangis. Saya waktu di Magelang, di pesantren Merapi, bukan Merbabu Merapi ya, ada pesantren Merapi di sana. Itu isinya khusus untuk anak yatim duafa. Hari itu saya nggak ngerti kenapa kok santunan kayak gini. Ngajak main-main, fun game, bakar-bakar, bakar jagung, bakar bakso. Nyuapin anak yatim itu ternyata ya Allah. Anak yatim itu nangis, inget bapak ibunya sudah pergi. Dari situlah ketulusan doanya menembus langit. Setelah itu Allah Akbar. Semua tim kami yang pergi itu yang punya hajat, Allah kabulkan sebelum sampai di rumah. Dapat panggilan umroh sebelum ke rumah. Luar biasa Bapak Ibu. Allah sembuhkan sakitnya sebelum sampai rumah. Jadi saran saya, nanti kalau ngadain santunan yatim, ajak mereka rihlah, rekreasi, ajak fun game, kemudian suapi mereka makan, baru doa, bukan diceramai, ajak mereka cerita. Berikan waktu kita 1 hari sebagaimana kita memperlakukan anak kita, itu namanya menyantuni anak yatim. Ini adalah jalur langit yang paling cepat. Gak punya momongan, belum punya anak, belum punya jodoh, sempit rasanya hutang tak lunas-lunas, lakukan ini. Harus mahal Ustaz? Enggak. Seberapa kita mampu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya terakhir? Ya, silakan Mas. Siapa namanya Mas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas, Ustaz. Ya. Usia? Usia 40 tahun. Masya Allah, masih muda ya, masih gagah. Allah, Insya Allah, amin. Ada rencana ya? Rencana apa? Enggak, rencana sehat. Amin. Ustaz ini, saya mau tanya. Saya umur 25 tahun sudah diagnosa kolesterol tinggi. Waktu itu tidak ada gejala ya, tidak ada yang dirasakan. Cuma istri saya itu bilang, oh periksa ini, katanya kok ngantukan gitu. Di periksa pertama, kolesterol totalnya 460-an. Masya Allah. Tapi nggak ada gejala. Terus berobat ke penyakit darah. Ya. Pakai stasi sampai golongan nator itu. Ya sehari 5 ditingkatkan dosisnya sampai ke 20 per hari. Ajib. Masya Allah. Itu efeknya turunnya sedikit. Yang pertama sudah merubah pola makan ya. Kolesterol saya itu kan triglyceridnya rendah, 70 atau 40 gitu saya lupa. Tapi ada totalnya yang tinggi. Nah terus dari 20 mili itu turun sekitar mungkin dari 250 ya kadar kolesterolnya. Cuma efeknya ke saya sakit ini asam lambung. Efeknya ya? Ya karena itu dihentikan. Menurut dokter kolesterolnya itu harusnya normal yang menjaga pola makan, tapi langsung kembali ke 400-an. Nah terus dihentikan karena saya ini ya ngeri di asam lambungnya sakit ya. Nah yang ini saya tanyakan ada beberapa versi ya, saya berobat ke beberapa jenis pengobatan ya, termasuk ke apasin juga. Itu dari dokter apasin dan mungkin metabolisme tubuhnya. Karena sudah diperiksa namanya small band LDL, itu angkanya cukup bagus di 22. Ya. Di awal 400. Small band-nya ada. Itu katanya dari jenis yang paling bahaya itu kalau kadar small band-nya tinggi. Nah itu diperiksa normal, tapi memang kesimpulannya nggak usah minum obat, tapi jaga pola makan sama makan. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah memang seperti itu atau memang ada model penyembuhan bisa dinormalkan lagi atau memang saya harus terima 400 itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus, mungkin mewakili banyak teman-teman ya. Wah, senyumnya langsung lepas. Terima kasih Mas sudah sedekah. Itu termasuk sedekah itu. Masya Allah. Kolesterol itu baik, bagus. Kapan dia jadi jahat? Ketika di dalamnya adalah radikal bebas. Radikal bebas itu bisa dari polusi udara, bisa jadi makanan. Dan kemudian saya tidak akan tanya detail Mas. Saya nggak tanya detail makanannya apa itu, karena nanti banyak juga di antara teman-teman yang punya kolesterol tinggi tapi nggak sama. Jadi saya ambil aja garis tengah-tengahnya biar adil. Untuk kolesterol, apapun sakitnya, kalau minum obat jangka panjang, pertimbangkan lambung. Pertimbangan apa? Lambungnya. Kasihan lambungnya. Kemudian kolesterol itu bisa hilang dengan sangat mudah. Yang kolesterol jahat ya, itu sangat mudah dengan bekam. Mudah banget itu hilangnya. Allah sembuhkan. Fa inna fihi syifa, kata Allah. Kata Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan jaminannya. Kenapa Rasulullah menyampaikan jaminan? Ibu tahu enggak? Bapak tahu enggak kalau bekam itu adalah pengobatan langit? Belum tahu. Kisah sejarah kenapa ada bekam, Rasulullah menyunahkan bekam kepada umatnya. Ribuan tahun sebelum Rasulullah ada, bekam sudah ada. Tetapi itu menjadi pengobatan langit ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Silakan googling, itu sahih. Bisa dicari dalilnya. Ketika Isra Mi'raj itulah Rasulullah menerima perintah bukan dari Allah, tapi nasihat setiap menjumpai perkumpulan malaikat, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu itu untuk berbekam. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin mengkonsumsi madu. Apa?
Madu. Madu apa? Madu apa aja selain yang saya sebutkan. Madu TJ. Sangat tidak rekomendasi. Amat sangat tidak rekomendasi dari versi saya. Karena setelahnya ada efek samping. Kalau bisa minum itu madu yang asli, madu yang murni. Susah. Tahu gimana caranya? Ini piring lepean, ya di sini namanya lepean juga ya, yang kecil. Nah, lepean itu, yang piring kecil yang biasa untuk dibawanya gelas itu. Nah, dituang air secukupnya aja, air putih, air mineral, dituang. Kemudian tuangkan 2 atau 3 sendok secukupnya madu. Kemudian putar arah tawaf. Putar arah tawaf, seperti orang dulang emas kayak ini. Diputar. Setelah diputar, di dalamnya tinggal diperhatikan. Kalau dia langsung menyatu dengan air, berarti dia itu gula, campuran gula. Tetapi kalau dia membentuk, nanti di bawahnya membentuk bayangan heksagonal sarang lebah, itu asli. Itu murni. Bapak tahu asli madu murni sama asli itu apa perbedaannya? Madu murni apa? Kalau madu murni kayak tadi cara ngetesnya. Kalau madu asli gimana cara ngetesnya? Langsung ketawa, langsung connect. Masya Allah, langsung nyambung. Bawa pulang. Itu insya Allah bukan membekas bayangan lebah nanti, sarang lebah. Nah, tapi piringnya yang membekas serpihan. Gitu. itu sinyalnya tinggi itu, 5G itu. Masya Allah. Kemudian selanjutnya untuk kolesterol yang selanjutnya, setelah bekam madu itu dengan puasa. Besok Ramadan kan? Jadikan Ramadan itu penyembuh, Ibu. Jangan jadikan Ramadan itu seperti pisau bermata dua. Engkau yang terpotong atau orang yang akan terpotong. Sakit membunuhmu atau engkau mengobati sakit. Dengan syarat ketika buka puasa nungguinnya. Ketika buka puasa jangan pakai gorengan, semua jenis olahan tepungan, yang manis pakai gula. Sanggup? Berat kan? Berat. Ketika buka puasa, inti kesehatan dari puasa itu ketika sudah puasa, nahan itu adalah dibuka puasa. Ketika buka puasa, jangan kasih dia manis-manisan gula. Kata Rasul memang betul, berbukalah dengan manis-manis. Ingat konteks hadisnya, itu manis-manis bukan gula tapi buah. Kurma, semangka. Sebuah boleh, nggak boleh pakai es, nggak boleh pakai susu. Nah, sebuah boleh. Sirup itu nggak boleh ketika buka puasa. Buktikan. Yang ibu-ibu tetap pakai gorengan, tetap pakai cilok, semua boleh. Yang bapak-bapak nggak usah. Buktikan nanti ketika Idul Fitri siapa yang rajin ke puskesmas, yang rajin ke apotek. Berani bertaruh saya. Berani saya taruhan. Walaupun nggak boleh dalam Islam, berani saya taruhan. Nah, terus. Oh gitu. Kenapa? Kan biar bapak-bapaknya sehat, biar awet muda gitu maksudnya. Biar masih ada peluang lagi untuk kuat. Gitu. Jadi untuk sehat bapak biar bisa menyekolahkan anaknya sampai dewasa gitu. Biar istrinya tetap bisa menua bersama. Yang biarkan istrimu menjanda muda. Maka rawat kesehatanmu. Tadi buka puasanya nggak boleh pakai apa? Gorengan. Semua olah-olahan yang manis-manisan, olahan tepungan. Kalau setelah itu ada yang sakit, datang ke saya. Saya pastikan jiwanya lagi yang sakit. Itu pasti itu. Nah itu ketika nanti mau Ramadan ini, pastikan sahur. Ketika sahur banyak doa, kemudian ketika puasa hindari yang tadi. Insya Allah apapun sakitnya Allah sembuhkan. Pasti Allah sembuhkan. Sekiannya Bapak Ibu,
Wallahu alam. Nanti silakan didaftar Mas Johan, informasikan, kabarkan ke saya apa aja yang mau di terapi atau mau dikonsultasikan, berapa banyak yang mau diterapikan gitu. Yang mau konsultasi ini sudah 2, Masya Allah sudah mewakili banyak pertanyaan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apapun yang kurang, apapun yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan, boleh berdiskusi, boleh diingatkan, boleh berbagi. Kalau ada baiknya, itu semua datang dari Allah, anugerah dan rezeki buat Bapak dan Ibu. Semoga apapun yang saya sampaikan di sini memberikan manfaat ke depannya. Dan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita menyambut tamunya yang mulia Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh kesadaran bahwasanya kita adalah orang beriman. Dan Allah jadikan selama bulan Ramadan tubuh kita sehat jasmani dan rohani. Allah keluarkan kita dalam Ramadan ini jadi orang-orang yang sehat, betul-betul sehat fisik, sehat jiwanya, bersih hatinya. Hati yang mati Allah hidupkan, hati yang sakit Allah sembuhkan, hati yang sehat Allah kuatkan, Allah istiqomahkan. Kemudian hati yang sempit Allah lapangkan, dada yang sempit Allah lapangkan, hati yang gelap Allah cahayakan, Allah terangi dengan cahayanya. Selama bulan puasa ini semoga Allah jadikan, Allah angkat derajat kita daripada tahun-tahun kemarin dan menjadi wasilah sebagai bentuk pengajaran, penggemblengan anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu keturunan yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian Bapak Ibu, mohon dimaafkan semua kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.